The Match Senayan. Ini bertemu dengan partner dan teman seperjuangan ya. Tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifest kedatangan sarana pengangkut, dan manifest keberangkatan sarana pengangkut lintas barang, baik itu internasional maupun domestik, yang berorientasi. Coba kulik-kulik informasi mengenai ini. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Dersi, masih di channel yang sama, tapi yang sama, yaitu ngopi bareng Bang Dersi. Mulai pikiran tentang GPS tracker bareng Bang Dersi. Nah, baru-baru ini Bang Dersi terima pesan dari grup WhatsApp mengenai sudah turunnya peraturan Menteri Keuangan mengenai NLA, National Logistic Ecosystem. Wah, ini semakin menambah informasi mengenai NLA ya, dan juga menambah kekuatan hukumnya dari regulator dan seriusnya pemerintah dalam menjalankan NLA ini gitu. PMK-nya manusia coba baca ya. PMK-nya adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 97 PMK 004/2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 158/PMK 04/2017 tentang tata laksana penyerahan pemberitahuan rencana kedatangan sarana pengangkut, manifest kedatangan sarana pengangkut, dan manifest keberangkatan sarana pengangkut. Wah, ini semakin mempertajam keseriusan pemerintah. Nah, di mana PMK ini berhubungan dengan NLA tadi. Nah, coba Bang Dersi refresh sebentar, apa sih NLA itu? Ya kan, National Logistic Ecosystem itu. Kita coba baca ya, biar jangan sampai salah. NLA adalah ekosistem logistik yang menyelaraskan arus lalu lintas barang, baik itu internasional maupun domestik, yang berorientasi pada kerjasama pemerintah dan swasta melalui pertukaran data, simplifikasi proses ya, dan duplikasi, serta berbasis sistem teknologi informasi yang mencakup logistik terkait dengan menghubungkan sistem-sistem logistik yang telah ada. Landasan hukumnya Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 tentang penataan logistik nasional. Wah, ini benar-benar suatu gebrakan. Nah, di hari ini Bang Dersi mau coba diskusi mengenai peraturan PMK ini, Peraturan Menteri Keuangan ini, yang berhubungan dengan NLA. Apa sih NLA itu? Nah, kaitannya dengan logistik bagaimana? Tapi sesuai dengan ilmu ataupun informasi yang Bang Dersi kuasai berdasarkan masukan dari regulator, ya kan, mitra-mitra, ya kan. Nah, lebih ke arah transportation-nya, logistik transportasinya. Nah, seperti apa detailnya?
kita akan kulik lebih dalam. Dukung terus Bang Dersi untuk bisa memberikan informasi positif mengenai teknologi GPS dengan hashtag GPS Tracker Indonesia. Dukung channel Bang Dersi dengan subscribe, like, share, dan komen. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus merdeka. Hai Sobat Bang Dersi, ketemu lagi kita ngolah pikiran mengenai GPS. Saat ini Bang Dersi akan bertemu dengan teman, bertemu dengan partner, bertemu dengan mitra. Ini mau coba diskusi ya, ngolah pikiran mengenai hubungannya GPS tracker dengan NLA ini. Sejauh mana peran dari GPS tracker untuk mendukung transportation, khususnya di tracking ya. Nah, ayo kita cek channel Bang Dersi ini. Ngomongnya agak belibet tadi. Cek tidak sih? Nanti Bang Dersi mau ke Senayan, di The Match Senayan. Ini bertemu dengan partner dan teman lah, teman seperjuangan ya, di salah satu restoran yang bernama Kayu Api. Ini Kayu Api ini namanya unik, tempatnya sangat bagus. Oke, sambil dalam perjalanan menuju Senayan, kita coba ngulas sedikit mengenai ruang lingkup NLA. NLA ini adalah suatu kombinasi ya. Ada platformnya yang support di NLA ini, ada juga proses bisnisnya, ada juga tata ruang sampai ke pembayaran. Nah, dalam proses bisnis melibatkan banyak departemen atau kementerian ya, mulai dari Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Perdagangan, Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertanian juga, termasuk Lingkungan Hidup dan Pemda. Ini untuk proses bisnisnya. Ada suatu pemeriksaan terpadu, ya, ada juga layanan di pelabuhan sampai ke perizinan. Nah, masuk ke sektor tata ruang, prinsipnya adalah one gate, one building, one system. Wah, ini kolaborasi apik antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, dan Kementerian BUMN. Cakep nih, pemerintah benar-benar sudah melakukan perbaikan. Maksudnya itu ingin melakukan perbaikan di sektor logistik ini. Nah, di samping itu ada juga sektor pembayaran. Ada platform finance yang berhubungan dengan pembayaran. Ada perbankannya langsung. Nah, ini akan melibatkan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia ya, BI sebagai Bank Sentral Indonesia, ada Menteri Keuangan, dan juga berhubungan dengan Menteri Perhubungan. Nah, untuk sisi platform, nah ini mungkin nanti yang Bang Dersi mau coba jelaskan, karena ini arahnya di situ. Ada platform ya transportation, ada platform shipping, ada platform ke pelabuhan, warehouse ya, depo, dan end to end. Dan nanti Bang Dersi fokus ke platform transportation karena ini memang bagian dari Bang Dersi. Saat ini Bang Dersi sudah sampai Selipi, ntar lagi mau sampai ke arah Senayan. Sekarang di Gelora Senayan ya, ini sebelah kiri kanan kita di Senayan, ntar lagi ada Hotel Mulia. Sobat Bang Dersi, sebagai gambaran umum kegiatan logistik, mulai dari free clearance, transport, warehouse sampai factory. Nah, inilah yang akan dibuat suatu integrasi, mulai dari repetisi dan duplikasi proses sampai ke platform B2B harus terhubung. Nah, ini Bang Dersi akan fokus ke transport. Bagaimana proses kami coba memberikan solusi
ya bagaimana membuat suatu platform tracking yang memberikan manfaat bagi cargo owner atau pemilik barang dan juga bagi transportir yang beroperasi di pelabuhan untuk mensupport kegiatan ekspor impor. Ini akan memakan waktu yang cukup lama kalau kita bahas detail. Nah, sebentar lagi Bang Dersi akan sampai di Senayan, The Merge Senayan untuk bertemu partner. Nanti kita coba kulik-kulik informasi mengenai ini. Check it out. Akhirnya Bang Dersi sampai juga di Kayu Api Restoran di The Merge Senayan, mulai ngobrol berdiskusi dengan teman, dengan partner ya, bicara mengenai cakupan NLE di prosesnya. Nah, ini cukup panjang diskusinya, sambil santai ngopi-ngopi menyampaikan bagaimana sih arahnya gitu. Prinsipnya kan pemerintah mengkolaborasikan proses dari kedatangan kapal atau pesawat sampai ke pergudangan dan sebaliknya. Jadi dari hulu dan hilir. Nah, peran platform transport ini adalah seperti Bang Des sampaikan tadi, menghubungkan cargo owner, pemilik barang, jika mereka ada kegiatan bongkar muat atau ekspor impor tadi, itu akan menggunakan platform NLE. Nah, di sana dari platform NLE itu sudah ada beberapa platform transportation. Nah, itu cargo owner bisa memilih platformnya. Nah, ini merupakan adalah kombinasi entity, istilahnya itu entity kolaborator. Namanya canggih banget ya, entity kolaborator. Entity kolaborator ini adalah gabungan dari pemerintah, government, dan juga ada private sector yang berisi berupa platform tadi, platform logistik, platform transportation, termasuk perbankan, dan juga asosiasi tracking misalnya, logistik, termasuk entity yang lainnya yang berapa untuk titik beroperasinya bongkar muatnya, mulai dari IPC, Koja, MAL, dan yang lain-lain. Sebagai contoh, jika cargo owner akan melakukan impor, memindahkan kontainer impornya menuju kawasan berikat atau tempat penyimpanan sementara, maka cargo owner akan melakukan order ataupun masuk ke platform NLE. Di situ dia akan memilih platform untuk memilih trackingnya ya. Contoh salah satunya yang partnernya Bang Dersi, platform radar darat. Nah, di platform radar darat itulah sudah ada mitra-mitra dari radar darat, transportirnya yang akan memberikan suatu offering atau penawaran listing berdasarkan asal dan tujuannya, pengambilannya kontainer misalnya dari Priuk dikirimnya ke kawasan berikat Marunda misalnya KBN,
ya. Terus situ sudah ada harganya berapa. Nah, yang jelas platform NLA akan memfasilitasi informasi detailnya, tipe barangnya apa, ya kan, diangkut oleh tracking tipe apa, nah, jaraknya nanti sudah ketahuan berapa kilo dan cost biayanya berapa. Nah, disinilah peran dari platform transportation, memberikan informasi kepada cargo owner. Nah, selain itu prinsipnya seperti cargo owner bisa memilih banyak platform-platform lainnya. Nah, tujuan dari NLA ini nantinya adalah salah satunya bisa efisiensi biaya distribusi, biaya logistik. Nah, karena kalau semuanya sudah online kan sudah gampang tuh, tinggal klik dapat deh, nggak perlu repot-repot lagi. Luar biasa. Sobat Bank Dersi, prinsipnya platform NLA dari Kementerian Keuangan atau di bawah binaan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai, ini memudahkan antara cargo owner, terus transportir, ya, government, private sector association untuk saling berkolaborasi. Nah, di private sector tadi ada radar darat, salah satunya ada iTruck, ya kan, ada Digigo. Masih banyak platform lainnya, radar darat, Log All, Klik Kargo, Lontar, Perahu Hub, ya, IPC, disupport oleh Bank Mandiri. Nah, masih banyak juga platform-platform lainnya. Jadi kesimpulannya, cargo owner, pemilik barang, menggunakan platform NLA untuk memilih transportation, maksudnya itu untuk memilih proses distribusi tadi, memilih platform-platform transportasi. Nah, pilihannya kan banyak. Nah, di belakang platform transportasi itu ada partnernya berupa tracking sesuai dengan tipe-tipenya, ya, yang biasa menghandle ekspor impor di pelabuhan gitu. Ada FCL, kan, ada LCL, dan ada river container dan lain-lain. Nah, di situ sudah ada harga-harganya, listing harga yang disetting oleh platform transportation berdasarkan jarak, tipe mobil, ya kan. Jarak tadi kan ada asal tujuannya dan parameter-parameter lainnya. Nah, disinilah perannya platform transportation. Nah, bagusnya menurut Bank Dersi, tracking tersebut harus dilengkapi juga oleh perangkat GPS untuk mengetahui posisinya ada di mana. Apakah jika dia menerima order untuk proses pekerjaan tadi berada dekat area yang telah ditentukan, ya kan? Bisa menggunakan GPS dari handphone, ya kan, berbasis Android. Bisa juga menggunakan GPS yang berada atau yang terinstal di trackingnya. Nah, ini Sobat Bank Dersi bisa memilih keduanya. Namun hematnya Bank Dersi, kalau kita bicara tracking, ya harusnya GPS-nya terinstal di trackingnya. Itu lebih aman dan lebih presisi. Nah, sekilas obrolan Bank Dersi dan partner dan teman tadi berdiskusi mengenai NLA dan juga platform pendukungnya. Nah, ini Bank Dersi sudah selesai, sudah menuju arah pulang. Tetap dukung Bank Dersi dalam membuat channel positif mengenai GPS Tracker Indonesia, mengenai platform-platform Indonesia, mengenai transportation, dan juga hal-hal yang berhubungan logistik dan distribusi, ya, dan termasuk hal-hal lainnya yang berhubungan dengan transportation. Dukung Bank Dersi dengan cara subscribe, like, share, dan komen channel Bank Dersi, karena subscribe-nya gratis, ya, biar Bank Dersi punya motivasi yang positif untuk terus membuat konten-kontennya. Jangan lupa di masa
pandemi corona ini, kita terus harus menjaga kesehatan kita. Kita harus bugar. Yang penting tetap sehat, tetap semangat, dan terus berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.